Allah mengatakan puncak kesuksesan ya dalam perjalanan hidup kita ini, ya, ternyata sukses itu bukan ya, banyaknya harta benda, sukses itu bukan banyaknya duit, tingginya pangkat, tapi Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ya, barang siapa dijauhkan dari neraka masuk ke surga, itulah puncak kesuksesan. Puncak kesuksesan. Ketika kita dimasukkan ke surga, dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang membuat orang-orang beriman itu cerdas. Yang dia pikirkan bagaimana dia sukses meraih surganya Allah, dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia rahmatnya serta taufik dan hidayahnya, ya kita bisa sama-sama kumpul dalam majelis kita pekanan untuk sama-sama saling mengingatkan bahwa kita sangat butuh dengan pengetahuan, ilmu, terkhususnya ilmu akhirat. Kalau kita lihat begitu pentingnya ilmu akhirat ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalau kurang lebih Rasulullah bersabda, apa sabda beliau? Innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Ya, jadi Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu benci, tidak suka kepada siapa? Kepada setiap orang yang kalau dalam urusan dunia itu sangat alim, berpengetahuan luar biasa, ya. Paham itu ini, untung rugi paham. Tapi kalau dalam urusan akhirat tidak paham, jahil. Jadi dia tidak paham. Jadi ini masalah bagi kita. Kalau kita lebih paham dunia daripada akhirat, maka ini Allah tidak suka dengan urusan yang ini. Oleh karenanya insyaallah ya setiap pekan kita pertemuan untuk saling mengingatkan tentang begitu pentingnya kehidupan setelah kematian. Oleh karenanya ya muqaddimah awal ini saya menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini senantiasa saya ulang-ulang, saya duduk di mana saja saya hafali. Dihafalin, diulang, direnungkan. Karena sangat penting. Untuk apa? Agar nanti di kehidupan akhirat kita beruntung. Kita beruntung. Supaya di akhirat kita beruntung. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ini sebagai muqaddimah kita. Dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap
yang bernyawa pasti akan mati. Ini jadi Allah sudah vonis kita semua. Dan sudah kita saksikan, bahkan kita dengar hampir setiap hari, mungkin setiap saat, pengumuman tentang orang-orang yang meninggal dunia. Ini ilmu pasti. Ilmu kematian, ilmu pasti. Pasti semua kita akan mati. Tapi yang jadi masalahnya kita tidak tahu kapan, di mana, dalam kondisi apa kita mati. Ini kita tidak tahu. Yang jelas pasti dan pasti kita akan mati. Maka inilah yang harus sama-sama kita pikirkan. Ya. Mungkin selama seminggu ini, sepekan ini yang kita pikirkan dunia kita saja. Ya. Ini kita kembali cek iman kita supaya kita tetap berada di atas rel yang benar. Bahwa cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah. Ya. Dengan pintu kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja kata Allah, akan disempurnakan balasan kita, balasan amalan perbuatan kita itu pada hari kiamat. Jadi apapun yang kita lakukan baik dan buruk sekarang di dunia ini, balasannya nanti pada hari kiamat. Dan ini salah satu rukun, ya, rukun iman. Beriman dengan kehidupan akhirat. Dan pasti kita semua nanti akan kembali kepada Allah, ya, di hari kiamat, tempat pengadilan yang paling adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus persiapkan dari sekarang. Dan Allah mengatakan puncak kesuksesan, ya, dalam perjalanan hidup kita ini, ya, ternyata sukses itu bukan, ya, banyaknya harta benda. Sukses itu bukan banyaknya duit, tingginya pangkat, tapi Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ya, barang siapa dijauhkan dari neraka masuk ke surga, itulah puncak kesuksesan. Puncak kesuksesan. Ketika kita dimasukkan ke surga, dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang membuat orang-orang beriman itu cerdas. Yang dia pikirkan bagaimana dia sukses meraih surganya Allah, dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan orang-orang itu beriman, orang-orang yang beriman itu cerdas dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Karena dia sadar, dia paham bahwa hakikat keberuntungan itu ketika Allah jauhkan kita dari neraka masuk ke surga. Inilah yang harus kita pikirkan siang dan malam. Bagaimana caranya supaya selamat, ya, diselamatkan oleh Allah dari neraka, diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Ini yang harus kita pikirkan. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Sedangkan kehidupan kita di dunia ini, Masya Allah, kalau kita berpikir itu sebentar saja. Sedangkan yang kita tuju kampung akhirat itu kampung yang selama-lamanya. Dan waktu yang sebentar di dunia ini akan menentukan kondisi kita, nasib kita nanti di akhirat. Maka inilah kita butuh bimbingan, butuh nasihat. Ya. Mungkin karena inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus ribuan nabi, kurang lebih kata Rasulullah, Allah mengutus nabi dan rasul itu 124.000 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala selama perjalanan kehidupan di dunia ini, sejak diturunkannya Nabi Adam alaihissalam ke muka bumi ini sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kurang lebih 124.000 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Ya. Misinya apa? Sama semua misinya, misi penyelamatan. Agar manusia ini selamat, kembali kepada fitrahnya. Manusia ini lurus jalannya, bahwa dunia ini bukan tempatnya.
Bukan tempat kita, dunia ini bukan tempat kita. Dan ini yang harus betul-betul kita sadari supaya kita tenang hidup di dunia ini. Dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini ibaratnya tempat singgah saja, ya. Nanti kita akan melanjutkan perjalanan. Kalau ibarat kereta api itu, ya singgah terminal satu ke terminal yang lainnya. Kita ini penumpang. Kehidupan kita ini singgah. Ya, dulu dari alam rahim, singgah lagi alam dunia. Nanti sebentar lagi kita akan singgah di barzakh. Setelah di barzakh kita menunggu jalan lagi nanti di mahsyar. Di masar mulai kumpul, lewat lagi ke jambatan Shiratal Mustaqim sampai nanti apakah surga atau neraka. Masih panjang perjalanan kita. Maka kita butuh bekal yang banyak. Butuh bekal yang sangat banyak dalam mengarungi kehidupan akhirat ini. Kita butuh pertolongan, butuh bekal yang banyak di dunia ini saja. Masya Allah. Allahu Akbar. Kita butuh bekal yang banyak. Akhirat ini panjang, ada awalnya tidak ada akhirnya. Maka kesempatan ini saya mengajak untuk merenung. Bekal itu kita sangat butuh, ya, banyak sekali. Tapi ada beberapa hal yang harus kita utamakan. Kalau bahasa fikihnya nanti ada fikih prioritas dalam hidup ini. Karena untuk menjalankan perintah Allah ini banyak sekali perintah Allah. Tapi kita butuh, ya, prioritas dalam hidup ini. Tidak sanggup rasanya. Tidak kuat kita. Dan ini yang dilakukan dulu oleh para sahabat. Para sahabat Nabi SAW kadang-kadang merenung mereka. Duduk, kalau kita mau duduk. Makanya sahabat itu ada yang tanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, sesungguhnya syariat Allah itu banyak sekali kepadaku. Syariat Allah itu banyak. Beritahukan aku, kalau bahasa Islam beritahukan ke aku apa yang harus saya lakukan, amalan apa yang harus saya jaga, yang bisa saya pegang teguh. Apa jawaban Rasulullah kepada sahabat ini? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Jangan henti-hentinya lisanmu berzikir kepada Allah. Dan ini yang dijaga setelah mendengar ini dari Rasulullah, sahabat itu menjaga zikir itu sampai mati dia ingat Allah. Inilah yang mengantar dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya amalan andalan, prioritas yang harus kita jaga, yang harus bisa kita istiqomahkan untuk kita bisa selamat. Karena kalau kita semua banyak sekali. Coba saja sunnah-sunnah Rasulullah itu. Banyak betul. Bahkan sunnah dalam bab urusan doa saja, doa-doa masnunah, doa-doa yang biasa senantiasa dibaca oleh Rasulullah dalam kesehariannya itu banyak kita dapat. Yang paling banter doa makan, sesudah makan, ya kan? Alhamdulillah bisa kita jaga. Doa berpakaian kadang-kadang dibaca, kadang-kadang tidak. Masuk WC, keluar WC. Itu saja, padahal banyak sekali karena setiap keadaan dan kesempatan Rasulullah itu senantiasa berdoa, mengajarkan kepada kita. Kalau kita punya waktu luang dalam hidup ini untuk berusaha menghafal sunnah-sunnah Nabi dalam bab doa ini, sehari itu satu doa, amalkan, dihafal, praktekkan, amalkan, praktekkan, insya Allah selesai. Tapi kadang-kadang kita kan lemah. Lemah, minimal bismillah saja dah. Minimal bismillah. Nah ini, kita butuh amal. Butuh prioritas dalam hidup ini. Apa yang harus kita perhatikan dan apa yang harus kita jaga agar kita selamat. Kita semua bisa selamat nanti di kehidupan akhirat. Di dunia sampai di akhirat. Kita harapkan dunia sampai akhirat kita hidup kita dalam kondisi baik. Maka jamaah rahimakumullah, ya, ada berapa prioritas yang harus kita perhatikan, yang harus kita miliki, harus kita perhatikan dalam hidup ini supaya kita ini selamat. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, yang pertama ini betul-betul ini yang kita jaga karena ini harga kita di hadapan Allah.
harga kita. Tanpa ini kita tidak ada nilainya di hadapan Allah. Tidak ada harganya. Apa itu? Ya. Jaga keimanan kita. Atau bahasa lainnya tauhid, akidah kita. Ya. Bahasa lainnya jaga kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Artinya jaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita mulia manusia ini, membuat kita ada harganya di hadapan Allah, dimuliakan oleh Allah karena iman itu. Jaga iman kita. Jaga tauhid kita, jaga akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rusak. Jangan sampai akidah kita ini bolong, tercampur dengan kezaliman atau kesyirikan. Kayak ini bahaya. Kan paling penting ya dalam perjalanan hidup kita. Jangan sampai bolong akidah kita, iman kita. Dan ini yang harus kita jaga sampai mati. Bahkan saking pentingnya, kalau saya mengaitkan bagaimana kehidupan Rasulullah untuk menjaga keimanan kita, menjaga akidah kita, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalau kita mau berangkat tidur, ini beranjak ke tempat tidur, mungkin jarang kita amalkan. Kalau saya melihat ini penjagaan dari Rasulullah, kalau kita mau berangkat tidur agar iman kita terjaga, apa kata Rasulullah? Ucapkan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini berangkat mau tidur. Dosa kita sebanyak buih di lautan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga tauhid kita, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini masyaallah zikir kalau kita pahami dengan baik dan benar, ini kalimat tauhid, kalimat zikir, kalimat penjaga iman. Mau tidur, berangkat kita tidur. Bahkan Rasulullah supaya iman kita terjaga sebelum kita tidur, ketika sebelum berbaring, merebahkan badan kita, dalam sebuah hadisnya Rasulullah merintahkan kita untuk apa? Membaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun sekali. Insyaallah iman kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita baca penuh keyakinan dan memahaminya. Ini pentingnya kita menjaga iman. Rasulullah mengajarkan caranya agar iman kita tetap terjaga. Ini prioritas pertama kita. Sekali lagi yang harus kita perhatikan, jaga iman kita sampai kita menghembuskan napas terakhir. Dan itu harus terus diulang-ulang. Harus terus kita muzakarah tentang iman ini. Kalau mau selamat iman kita, terus kita ulang-ulang, kita muzakarahkan sampai terhujam ke dalam jiwa kita, bukan sekedar lisan kita saja. Karena ini kunci untuk meraih keselamatan. Kalau kita baca sejarah, bagaimana Rasulullah menyampaikan ke tengah manusia, pertama kali penyampaian Rasulullah, ketika berada di salah satu bukit di pasar, beliau menyampaikan apa? Kepada manusia ketika itu, di kota Mekah. Belum disebut kota lah dulu. Masih di lembah kota Mekah, ketika Rasulullah dakwah yang didakwakan pertama itu, apa kata Rasulullah kepada manusia ketika itu? Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Luar biasa. Rasulullah menyuruh semua manusia ucapkan, talkinkan. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Kita benarkan dengan hati kita, kita laksanakan hak-hak kalimat ini, tuflihu, niscaya kalian akan bahagia. Masya Allah, kalian akan beruntung di dunia sampai di akhirat. Karena kalau sudah memahami tauhid, memahami tentang akidah iman, insya Allah kita akan bahagia hidup ini. Tidak akan takut hidup di dunia ini.
Nah, ini yang pertama prioritas kita. Ya. Kita sungguh-sungguh perhatikan iman ini karena ini harga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai saking pentingnya dan harus kita mohon kepada Allah ya. Kalau mati kata Rasulullah meyakini bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah, Rasulullah mengatakan dakhalal jannah, masuk surga. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati, yang meninggal dunia, ya, dia yakin, dia paham, dia mengetahui bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dakhalal jannah, masuk surga. Nah, ini tentang kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat ini harus kita jauhkan dari penyakitnya, dari musuhnya. Apa musuhnya? Kesyirikan. Karena ini yang merusak kalimat ini. Kalau kita tidak paham, kadang-kadang la ilaha illallah dalam hidup kita ini masih bergantung pada yang lain, kepada Allah. Kalau ada masalah, datangnya kemana? Ya. Bukan minta tolong pada Allah. Padahal setiap sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi hilang barangnya, datangnya ke orang pintar, telekan kan? Siapa kira-kira yang ngalah? Habis akidah kita ini. La ilaha illallah kita ini rusak. Datang ke tukang orang yang kita anggap pintar, yang mengetahui yang gue begini, baru datang saja, belum bertanya. Kata Rasulullah, man ataka hinan atau arrafan, dukun atau tukang ramal, datang, kita baru datang, belum bertanya, mendatangi saja. Makanya bermainan urus itu apa? 40 hari 40 malam sholat kita tidak akan diterima oleh Allah. Ancaman baginda Rasulullah SAW rusak. Bagaimana kalau kita datang, bertanya, benarkan lagi. Ini kita kufur dengan apa yang diturunkan ya kepada baginda Rasulullah, yang kufur dengan Al-Quran. Bahaya. Mestinya kalau supaya kita tidak kena syirik, ya, tidak kena menyekutukan, tidak merusak tauhid kita ini, kalau ada barang hilang, datangnya ke polisi. Ini boleh minta tolong ini bukan syirik, karena polisi tahu aja yang cari. Siapa yang nyala? Datang ke orang yang gaib, nanti yang dituduh siapa? Dan orang jauh dan ya. Siapa orang? Oh, jangan-jangan bini lain orang jauh kan? Biasa dia main tebak-tebakan aja, bukan orang jauh ini. Dan ini terjadi. Ada saudara saya di SP itu, masya Allah, benar Allah mengampuni beliau. Akhirnya susah hidupnya, curiga saja bawaannya. Penyakitnya itu aneh, memang aneh penyakitnya. Di ruqyah tidak respon. Tapi karena hilang, sehat dia. Tapi kalau sudah kena itu seperti apa? Dipegang begini saja, sakit. Sudah datang ke berbagai macam dukun, tidak bisa sembuh-sembuh. Tapi kalau sehat, hobinya apa? Hobinya nyambung mano. Apa namanya? Saung mano. Kalau sehat itu aja kerjanya. Mungkin tidak tahu Allah kasih penyakit begitu. Tidak ada. Kalau diperiksa di dokter semuanya tidak ada penyakitnya. Apa sehat lagi? Tidak kapok-kapok. Ya. Dia datang ke tukang dukun. Dukunnya mengatakan dia keperian. Habis semua yang ada di kota, di yang terkenal, entah di mana namanya, dia datangi untuk penyakitnya itu. Yang tertuduh siapa? Tetangganya sebelah. Tetangganya tidak tahu apa-apa. Kan sama-sama bisnis kan, berjualan. Itulah perusak paling pertama ya. Jadi rusak iman kita. Ini yang terjadi, perusak iman kita. Maka hati-hati ya. Setelah kita ucapkan la ilaha illallah ini, betul-betul jaga kalimat ini, jangan sampai rusak ya. Banyak perusaknya. Banyak yang merusaknya. Kalau la ilaha illallah iman kita ini bolong, tambalannya itu berat sekali untuk ditambah. Kalau amal itu masih ada tambalannya. Kita sholat, tidak khusyuk, mungkin ada di sholat sunnah kita diambil nanti. Tapi kalau dalam urusan akidah ini, tambalannya hanya satu, taubatan nasuha. Kembali memurnikan tauhid.
Kalau mati tidak sempat taubatan nasuha, bahaya. Walaupun dia la ilaha illallah, ini perusak. Ada banyak lain yang perusak kalimat la ilaha illallah yang kita butuh belajar. Kalau nikah ini mohon maaf ya. Kadang-kadang masih ada di kita itu ngitung hari, menentukan hari baik dan hari buruk. Memangnya siapa? Siapa kita yang mendahului Allah? Hari ini baik, hari ini buruk. Tidak ada hari baik. Semua hari buruk, semuanya hari itu baik. Yang tidak baik itu kita. Sudah suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ini rusak la ilaha illallah kita. Mau nikah hitung hari ini. Mohon maaf kadang-kadang ini perusak la ilaha ya. Dihitung. Bahkan apa? Dihitung hari. Ada yang pakai hitung nama. Ditemukan namanya tidak cocok. Kalau tidak cocok tidak jadi nikah. Allahu Akbar. Jadi anaknya apa? Jadi rusak nanti. Ini perusak ya. Ini harus kita belajar. Yang merusak nilai keimanan kita yang begitu kita tinggalkan. Kita taubatan nasuha kepada Allah. Ya. Ada juga angka. Ya. Kalau di dalam itu anti angka. Makanya kalau naik pesawat pernah lihat angka 13. Dianunya itu lompat, biasanya itu 14 langsung. Tidak ada 13. 13A, 13B. Coba aja cek. Karena ada keyakinan angka 13 itu angka sial. Kalau orang barat mungkin begitu. Itu tiarah namanya. Kalau dia yakin bahwa angka itu yang membuat dia sial, bisa kufur. Tapi kalau dia menjadi penyebabnya saja, masih yakin pada Allah, itu perantara saja, itu nama syirik kecil. Beda-beda tipis saja. Nah ini kita khawatir. Maka ini perusak nilai iman kita. Maka ini perlu kita jaga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah." Siapa yang ketemu Allah nanti mati maksudnya. Bertemu dengan Allah, la yusyriku bihi syai'a, dia tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sekecil apapun. Dakhalal jannah. Ini yang susah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Dan sebaliknya siapa nanti yang ketemu dengan Allah ya, dia menyekutukan Allah ya, dengan sesuatu apapun, sekecil apapun, dakhalan nar, masuk neraka. Maka ini harga kita. Ini yang harus kita jaga. Maka inilah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abu Darda, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan Allah. Wa in quti'ta aw hurrikta, walaupun kamu itu dipotong-potong atau kamu dibakar, tetap Allah Tuhan kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim, pokoknya Allah, malaikat tolong datang ya, berikan tawaran, minta bantuan. Insyaallah Nabi Ibrahim dia tidak butuh dengan malaikat. Dia butuhnya hanya pada Allah. Dia ucapkan hasbunallah ni'mal wakil. Dahsyat. Itu iman yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita punya iman sebagaimana imannya Nabiullah Ibrahim. Murni. Dia pada malaikat hadir. Mau dilempar ke api. Malaikat mau datang minta bantuannya. Mau dibantu. Tidak butuh dengan malaikat. Dia butuh dengan Allah. Maka kita alhamdulillah mudah-mudahan jadi ini perusak iman banyak lagi ya, tapi kita butuh belajar. Nanti insyaallah satu saat kita akan bahas, nanti ini penting dibahas. Kayak ini tauhid untuk menjaga keimanan kita kepada Allah ini bukan urusan sepele. Yang ini banyak kita sepelekan. Sampai kadang-kadang maaf ya, yang ini perusak juga termasuk tiarah masih ada. Ya. Itu memang tidak sampai keluar dari Islam, tapi itu merusak amal kita. Keyakinan yang salah ketika kita belanja, bawa gorengan, bawa apa malam hari di mana saja, biasanya masakan itu biasa ada ucapan kasih daun hidup. Kalau daun kering kenapa?
Ini merusak. La ilaha illallah kita yang kita tadi satu-satunya ilah yang berikan manfaat dan mudarat itu rusak gara-gara itu. Ya. Ini rusak. Mau kita masuk mati belum sempat tobat dengan urusan itu, la ilaha illallah kita medok la ilaha illallah kita bahasanya kan. Artinya luar biasa, hari-hari la ilaha illallah. Tapi kalau pas bawa gorengan cari gadalnya itu. Peti taruh. Coba pikirkan dengan akal kita secara jernih. Daun itu aja tidak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi mau menyelamatkan kita. Puhunan, misalnya kan. Akhirnya kita buruk sangka kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi sesuai dengan prasangkaan kita saja. Sesuai dengan prasangkaan saja. Maka ini sekali lagi banyak sekali ya di tengah-tengah kita nanti ada dalam urusan kelahiran anak. Ya. Nanti kita bahas, ada ketika lahiran anak berkaitan dengan ari-arinya itu macam-macam itu. Aneh-aneh. Kan itu dikait-kait. Nyantap puhunan. Nah, itu namanya tiarok. Kalau memang lapar makan aja, jangan bahasa nyantap. Kalau orang nawari memang sunnah kita makan. Jangan malu-malu orang nawari. Nyantap supaya tidak kepuhunan. Tidak bagus nanti seolah-olah gara itu. Termasuk tiarok. Ya, menganggap nanti kalau tidak nyantap, tuh kan jatuh gara-gara tidak makan. Padahal orangnya memang lapar, benar dia makan supan, doyo pas berondeng ngantuk. Tidak ada urusannya dengan ngantap tadi. Tidak ada kaitannya. Kadang-kadang ini kesalahan kita. Kita yang membuat itu sebenarnya. Nah, itu termasuk tiarah, beranggap sial, beranggap apa dengan sesuatu. Itu bukan syirik besar, tapi itu bisa merusak amal kita, merusak la ilaha illallah. Kan syirik itu ada dua, ada syirik besar yang mengeluarkan orang dari Islam, ada syirik kecil. Itu juga yang dikhawatirkan oleh Nabi yang kecil-kecil. Kalau nyembah patung mungkin tidak mau kita. Emas itu dibuat dari patung tidak mau, tapi emas itu di lebar-lebar di kecil-kecil itu berebutan, berbunuh. Nah ini yang pertama, jaga tauhid kita. Jaga iman kita, jaga kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan ini jangan masuk ke kezaliman. Allah sudah berjanji, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Jadi Allah sudah berjanji orang-orang yang beriman ya, dan dia tidak mencampur imannya itu dengan kezaliman. Sahabat itu ketika mendengar ini sedih, ya Rasulullah, siapa yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri ya? Takut betul sahabat. Rasulullah mengatakan bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kesyirikan. Zalim di sini kesyirikan. Ya. Karena Rasulullah membacakan ayat yang ada di surah Luqman. Ketika Luqman menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Ya. Inna syirka la zulmun azim. Jadi syirik itu termasuk dosa yang paling besar. Jangan sampai tercampur itu. Kalau tidak ada campuran, insya Allah Allah sudah menjanjikan orang itu akan diberi keamanan, rasa kedamaian, ketenangan di dunia sampai di akhirat, tenang saja. Dan mereka akan diberi hidayah, bimbingan, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya. Jadi yang pertama yang harus kita jaga, perhatikan agar kita selamat nanti, dijauhkan dari neraka, masuk ke surga. Perhatikan ini. Yang kedua, wasiat Rasulullah, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul kita jaga, perhatikan. Kepada Muaz, kepada Abu Darda, bahwa Rasulullah mengatakan jangan meninggalkan salat fardu yang 5 waktu dengan sengaja. Jangan tinggalkan salat fardu muta'ammidan, dengan sengaja. Karena siapa yang meninggalkan salat fardu dengan sengaja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka Allah ya berlepas diri dari orang itu. Kalau Allah sudah melepas diri, tidak mau nolong kita, mau lari kemana? Maka saya mengajak, jaga sholat 5 waktu kita. Ajarkan kepada anak-anak kita. Karena sholat ini tiangnya agama. Sering diulang-ulang. Kenapa ini terus diulang-ulang? Karena masih banyak saudara kita masih melalaikan urusan ini. Bahkan kita saja kadang-kadang, Masya Allah, ya, kita minta tolong kepada Allah supaya kita istiqomah jaga ini semua. Yang hadir nanti sampaikan kepada yang lain, ini sangat penting. Karena ini untuk meraih keselamatan dunia sampai akhirat. Bahkan sering kita mendengar ya, para ustadz, para kiai menyampaikan luar biasa solat ini bisa menyelesaikan 5 alam. Kalau dalam hadis nanti riwayat, solat ini saking hebatnya bisa menyelesaikan 5 alam. Mana? Dunia, hidup kita akan baik. Di barzah akan terhindar dari murka Allah, azab kubur. Ya. Nanti di akhirat ya, akan diberi apa? Catatan amalnya dari tangan kanan, melewati sirat secepat kilat, masuk surga tanpa hisab. Itu 5 alam itu. Dunia, barzah, akhirat, ya, alam sirat, surga. Selesai. Nah, kalau 3 alam lah. 3 alam, dunia, barzah dan akhirat. Ini hebatnya sholat. Kita perhatikan sholatnya. Jangan nunggu, kadang-kadang ada membuat kita ini malas, kadang-kadang tidak bisa khusyuk, tidak mau sholat. Sholat aja. Khusyuk itu karunia dari Allah. Asalkan mulai saja, kerjakan sholat sesuai dengan syarat rukunnya, sunnah-sunnahnya sudah. Khusyuk itu, ya, kalau bahasan fikihnya khusyuk itu nomor 2 lah. Yang pertama itu kerjakan sesuai dengan ketentuan, ya, syarat rukun dan sunnahnya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Kalau kita istiqomah terus jaga sholat kita yang 5 waktu, ya, insya Allah tidak mungkin Allah bohong. Allah sudah berjanji kalau kita kerjakan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, aqimis salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah akan jadikan kita ini orang baik. Ya. Allah akan jadikan orang kita baik. Bahkan Allah memerintahkan kita kalau kita, keluarga kita menjalankan salat, insyaallah berkah hidup kita. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintah keluargamu. Perintah keluargamu, ajak mereka salat. Sabar dalam salat. Sabar. Kami tidak minta rezeki, kata Allah. Kami tidak minta rezeki kepada kalian. Kami yang memberikan kalian rezeki. Wal aqibatu littaqwa. Ya. Akibat baik atau peraya kebaikan itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa, yang menjalankan perintah Allah. Dan solat ini erat sekali hubungannya dengan rezeki kita. Ya. Maka perbaiki salat kita. Jamaah rahimakumullah, yang kita sudah salat, perbaiki salat kita. Ya. Perbaiki terus salat kita sampai salat ini mampu memberikan kebaikan dalam hati kita. Salat ini mampu memberikan apa? Rasa ketenangan dalam diri kita. Salat ini mampu memberikan apa? Ya, banyak kebaikan ya, dalam perjalanan hidup kita ini. Bahkan dengan salat, kalau kita ikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis ya. Siapa yang artinya banyak langkahnya ke masjid, hobinya dia menjaga salat 5 waktunya di masjid, apa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah Allah akan memberikan dia apa? Asya bi khairin. Hidupnya dalam kondisi baik. Tidak kaya, tapi baik. Yang kita inginkan hidup ini kan baik, berkah ya. Baik itu keberkahan, asya bi khairin, akan diberkahi hidupnya. Wa mata bi khairin, matinya pun insyaallah dalam kondisi baik. Kan ini yang kita harapkan. Yang kita harapkan. Maka sekali lagi ini ya, yang kedua prioritas kita. Kalau kita mau selamat sampai ketemu dengan
Allah Subhanahu wa taala. Jaga salat kita. Karena di salat ini sekali lagi tiangnya agama. Tanda keislaman seseorang. Kalau kita mau diakui keislaman kita oleh Allah, salat. Kalau zakat, ini kan bagi yang mampu. Puasa setahun sekali. Haji, apalagi haji, ya kan? Banyak sekali prosesnya. Salah pisahnya saja dak-dik-duk kita di situ. Bisa ziarah nanti ditangkap polisi di situ kan. Kalau sholat ini 5 waktu, 5 hari. Ini dan cara sholat ini sekali lagi cara terbaik untuk kita mengadu di hadapan Allah. Yang punya masalah datang pada Allah, mengadu kepada Allah. Insya Allah Allah akan perbaiki hidup kita. Yang terakhir, ya 3 saja kita bahas malam ini. Nanti kita lanjutkan. Dan nanti insya Allah kita bahas bagaimana kita sholat yang baik, apa yang harus kita perhatikan. Nanti kita bacakan bagaimana ulama ya dulu memperhatikan sholatnya ini sampai masya Allah cerita-cerita mereka dengan sholat ini sangat luar biasa. Supaya kita mau perbaiki sholat kita. Jadikan sholat sebagai penolong kita. Jadikan sholat tempat kita mengadu minta tolong kepada Allah. Karena sholat itu kalau kita lihat nanti hakikatnya itu doa dan zikir. Dari takbir sampai salam itu semua isinya doa dan zikir. Doa dan zikir. Dan terakhir ya, malam ini terakhir yang harus kita perhatikan, prioritaskan adalah senantiasa jaga lisan kita. Lisan ini ya. Kenapa kita kadang-kadang tidak salat kita tidak khusyuk, salat kita tidak, kadang-kadang tidak bisa menjaga lisan. Lisan ini masya Allah ya. Allah Akbar, lisan ini luar biasa. Luar biasa apa namanya? Dampaknya kalau kita tidak perhatikan. Sehingga dulu pernah ditanyakan kepada Rasulullah tentang yang paling banyak menghantarkan manusia ke neraka. Nabi pernah ditanya oleh sahabatnya, apa yang paling banyak menghantarkan manusia ke neraka? Rasulullah menjawab 2, al-famu wal farj. Mulut dan kemaluan. Karena ini paling banyak menghantar. Lisan ini paling banyak menghanguskan amal kita. Yang merusak. Bahkan kadang-kadang bahayanya. Kadang-kadang ini sering. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita. Ya. Bentuk bahayanya. Salah satu contoh begini. Ketika kita hidup ini kan rajin kita bersedekah. Luar biasa. Dan makanya sedekah ini harus, kalau sudah sedekah sudah. Jangan diingat-ingat lagi. Bahayanya apa? Kadang-kadang sedekah. Sedekah ini. Nanti keluar kadang-kadang ucapnya. Apa ucapannya? Munda aku juga. Ya. Ini kalimat ini kita menghamuskan. Ini sederhana saja. Munda gara-gara aku nih. Udah jadi nih. Itu hilang. Bahaya. Yang puluhan tahun kita jaga, kita rawat. Bisa hilang hanya gara-gara ucapan saja. Dan ucapan ini bisa apa? Bisa menghilangkan iman kita. Bahayanya. Makanya hati-hati kalau kita ngomong. Kalau kita perhatikan ucapan kita, insya Allah sudah janji dalam Al-Quran. Kalau kita mau bicara, pikir-pikir dulu, timbang-timbang ini mendatangkan ridha Allah atau tidak. Makanya Rasulullah mengatakan, "Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut." Jadi ternyata kuat sekali kaitannya ngomong ini dengan apa? Dengan beriman pada Allah dan hari akhirat. Siapa saja yang merasa beriman pada Allah dan hari akhirat, falyaqul khair, katakanlah yang baik-baik kata Nabi. Kalau tidak bisa, diam. Diam, kita diam. Kalau tidak bisa kita diam. Dan Allah sudah berjanji kalau lisan kita ini senantiasa qaulan sadida, senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik, yang benar, insya Allah akan perbaiki amal kita. Bayangkan. Mungkin sholat kita akan merasakan kekhusyukan. Sholat kita akan memberikan apa? Ketenangan, kesejukan. Karena sholat itu kan zikir. Sedangkan janji Allah dalam Al-Quran, orang yang berzikir itu, jiwanya itu akan tenang. Ada masalah, diambil air wudhu, dia berdiri, Masya Allah. Mungkin belum selesai sholatnya, sudah titik terangnya temu.
Kenapa? Karena ketika sholat itu zikir yang sangat luar biasa dan ada ketenangan. Kapan itu terjadi? Ya, kalau kita senantiasa menjaga lisan kita. Karena ini janji Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida. Katakanlah, ya. Artinya ucapkanlah, sampaikanlah, dakwakanlah apa itu? Qawlan sadida. Ya, kata-kata yang benar, yang baik. Sebagian ahli tafsir mengatakan qawlan sadida ini la ilaha illallah. Tapi intinya semua perkataan yang mengajak mengingat kepada Allah itu perkataan yang paling baik. Lisan kita senantiasa baca Al-Quran, zikir, biar saja orang nyebut kita gila, ya. Ajak orang berzikir. Ini qawlan sadida. Perkataan yang benar. Apa kata Allah? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Allah akan perbaiki amal kita. Allah yang akan perbaiki akhlak-akhlak kita. Amal kita, solat yang kita lakukan insya Allah makin baik, akan merasakan kenikmatan. Zikir mungkin selama ini yang biasa-biasa saja, menjadi zikir apa? Zikir yang mendatangkan ketenangan. Zikir yang bisa menyelesaikan solusi dalam hidup kita. Ini yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki. Ini kita perbaiki lisan kita. Maka jaga kata-kata kita, lisan kita, kapan saja, di mana saja. Ya, jangan sampai lisan kita ini menzalimi saudara kita, ya. Dengan kata-kata mengejek apa saja itu tidak baik, yang tidak baik, karena nanti amal kita bisa habis, bisa menjadi orang muflis. Ketika kita hidup di dunia ini luar biasa, salat kita diterima, zakat kita diterima, haji kita diterima oleh Allah, tapi nanti di akhirat bisa menjadi orang muflis. Salah satunya karena kadang-kadang dengan ucapan kita, kata-kata kita yang membuat kadang-kadang saudara kita ya sakit hatinya. Maka lebih baik kita diamlah. Lebih baik bahasanya kita yang disakiti daripada menyakiti orang lain. Makanya kalau dibaca-baca ulama dulu, kalau ada orang yang menggunjingnya, dia berterima kasih ke orang itu. Didatangi, diberi hadiah, terima kasih. Kenapa? Dia lagi transfer pahala. Tidak usah dilawan. Begitu ulama dulu. Kalau ada orang yang menggunjingnya, mencaci makinya, dia dengar, nanti dia datang bawa hadiah, terima kasih. Karena sudah mendapat apa? Kebaikan yang banyak. Dan ini orang yang sudah bisa melihat akhirat. Nah, itu dibalasannya di akhiratnya. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini ya sedikit, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ulangi, apa yang harus kita jaga? Jaga iman kita. Jangan sampai iman kita ini rusak dengan berbagai macam rusaknya tadi. Yang kedua, jaga sholat kita. Jangan sampai meninggalkan sholat dengan sengaja. Allah tidak mau nolong kita, berlepas diri Allah. Sholat ini kata Nabi seperti kepala pada badan. Kalau kita lepas sholat ini, berarti kita lepas kepala kita. Kalau kepala kita lepas, bukan manusia namanya. Kalau kita jalan, tidak punya kepala di tengah, jadi olok-olokan. Kalau siang mungkin jadi olok-olokan, didorong ke makam. Kalau malam orang yang takut kita tidak punya kepala, nakuti orang. Tapi kalau dia siang, cacat mungkin ya, yang lainnya tidak punya tangan, dia jalan, insya Allah kita ada kasihan. Ini bahaya, meninggalkan sholat sampai diumpamakan oleh Rasulullah begitu. Dalam sebuah hadis, bahwa sholat itu ibarat kepala pada badan. Nah, yang ketiga yang harus kita perhatikan, sekali lagi perhatikan lisan kita. Jaga lisan kita, ini prioritas dalam hidup kita. Insya Allah kalau kita ini jaga, kehidupan kita kata para ulama akan baik. Akan baik kalau kita betul-betul perhatikan ini. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan itu. Ya, nanti kita satu saat kita lanjutkan. Ya. Terus kita saling berbagi tentang kebaikan-kebaikan, urusnya tentang kehidupan akhirat, persiapan kita agar nanti kita bertemu dengan Allah. Allah tidak marah dengan kita, ya.
Biar kita mungkin tidak punya apa-apa, tidak punya dunia, yang jelas kita harus bawa iman dan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang benar semata dari Allah, yang salah kehilangan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana sya'nana kullahu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liajdadina wa jaddatina wa limashayikhina wa liustadhina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.